budaya positif, mungkin kita berpikir terlalu jauh tentang bagaimana budaya positif yang seharusnya kita jalankan di sekolah. Yang sebenarnya kita sudah pernah membuat itu di sekolah ini. Ada banyak hal yang kita lakukan, seperti tadi memesan apel pagi, upacara bendera. Itu juga merupakan bagian dari budaya positif. Hanya mungkin selama ini kita tidak membuat dalam sebuah kesepakatan. Untuk membangun budaya positif ini sebenarnya itu dimulai dari kita sebagai guru. Di dalam kelas, bagaimana kita membangun komitmen bersama anak-anak didik kita supaya tidak ada lagi teriakan-teriakan, ayo dengar sini, kau nih tulis kiri tulis kanan. Artinya kata-kata itu tidak akan muncul jika kita membuat sebuah kesepakatan di dalam kelas kita. Nah, Bapak Ibu, jadi salah satu contoh budaya positif yang mau kita buat di sini itu adalah bagaimana membuat kesepakatan di dalam kelas. Kesepakatan ini ada dua, ada kesepakatan, ada keyakinan. Nah, kalau kesepakatan itu sesuatu yang dibuat atau sama seperti aturan baku. Tapi kalau keyakinan itu berasal dari hati nurani. Artinya kita buat sebuah keyakinan bersama, kesepakatan bersama berasal dari hati nurani. Jadi di sini nanti tidak ada pemaksaan. Mengapa? Karena peserta didik kita yang ada di dalam kelas itu membuat kesepakatan dari hati mereka sendiri. Misalnya saat proses pembelajaran, apa kira-kira kesepakatan yang mau kita bangun bersama mereka supaya kita tidak lagi teriak-teriak untuk mereka harus mendengar kita saat penjelasan. Kemudian mereka tidak mengganggu teman mereka saat nanti kegiatan pembelajaran atau saat kegiatan diskusi. Dari manfaat kita membangun budaya positif itu supaya kelas kita itu aman dan kondusif. Aman dan kondusif juga dibangun berdasarkan kesadaran bersama. Misalnya tadi kita sudah buat kesepakatan bersama anak-anak. Kalau jam pembelajaran tidak boleh mengganggu teman, itu salah satu contohnya. Tidak boleh mengganggu teman saat guru sedang menjelaskan materi. Tapi bukan kita yang buat. Jadi kesepakatan yang merupakan contoh budaya positif ini itu dibuat oleh peserta didik kita sendiri. Jadi kita buat kertas potong-potong, bagikan ke mereka. Kita minta mereka apa kira-kira kesepakatan dalam kelas kita yang kamu inginkan. Di sini juga ada hubungan emosionalnya. Mengapa? Karena di sini nanti peserta didik itu akan merasa bertanggung jawab dengan kesepakatan yang mereka bangun sendiri. Misalnya mereka sudah sepakat bahwa sebelum pembelajaran dimulai kita wajib berdoa. Sehingga tanpa perlu kita ingatkan mereka akan berdoa karena ini kesepakatan yang mereka tulis sendiri. Kemudian saat pembelajaran tidak mengganggu teman, maka otomatis mereka juga tidak akan mengganggu teman karena kesepakatan itu akan mereka buat sendiri. Dan bila mana terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, maka kita akan kembali sama seperti waktu kita ospek atau kuliah. Kesalahan itu apabila terjadi kesalahan maka kembali ke pasal 1. Nah, begitu juga kalau kita sudah buat kesepakatan, maka yang kita lakukan sebagai guru adalah kita membuka kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita buat bersama anak-anak. Nah, selain itu juga waktu kegiatan loka karya ada beberapa usulan atau maksudnya mengusulkan apa bisa sebuah kesepakatan itu tidak hanya dibuat di dalam kelas, tapi kita juga buat di sekolah atau secara lembaga. Jadi waktu itu asesor menyetujui, namun dia bilang bahwa ini butuh biaya. Mengapa? Karena harus melibatkan orang tua murid. Tapi kalau kita kembali atau flashback ke peraturan Menteri Pendidikan sebelumnya, bahwa proses pendidikan itu tidak hanya tergantung pada kita di sekolah, tetapi juga ada peran orang tua di dalam. Nah, oleh karena itu harus ada kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Dan cara apa? Kita buat kesepakatan bersama. Salah satu contoh budaya positif yang mau kita terapkan di sini itu harus kita buat kesepakatan. Kira-kira apa